Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi dalam program membaca berita di balik berita of the Record Forum News Network. Seperti biasa, kami masih setia menemani Anda. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali dan kita hari ini akan membicarakan soal warisan Pak Jokowi. Gitu Iya, Mas Hersu ya. ya gila banget ini ya Mbak Agi ya. Belum sampai satu Hmm. bulan itu akhirnya terbongkar bahwa Jokowi itu betul-betul meninggalkan persoalan yang sangat besar buat pemerintahnya Prabowo. Walaupun sebenarnya kita sudah memperkirakan sejak sejak awal kita udah Mhm. tahu ya. Tapi kita tidak Betul. menduga bahwa itu akan dampaknya itu akan terjadi pada belum satu bulan pemerintahnya Mhm. Prabowo. Padahal kita tahu ini mayoritas pemerintah menteri-menteri utamanya Mhm. itu ya masih menterinya Pak Jokowi juga kan begitu ya Mbak Agi ya dari 17 15 sebetulnya 15 menteri dan dua orang wakil menteri itu kan yang sekarang dua orang wakil menteri naik pangkat seperti Raja Juli yang waktu Wamen ATR jadi Betul. menteri kehutanan kemudian Wamen menteri pertahanan Herindra menjadi kepala BIN kan 15 orang Mhm. lainnya itu semua menterinya Pak Jokowi dan itu menteri-menteri utama kan banyak yang jadi Menko malah sekarang gitu ya Mhm. itu Mhm. Mhm. sekarang udah terlihat bahwa ini betul-betul babak belur pemerintahnya dan Prabowo terpaksa merevisi semua perencanaan pembangunannya yang saya kira ini dipicu oleh pernyataan Menteri PU ya yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak Betul. mengucurkan dana untuk Mhm. proyek-proyek infrastruktur baru. Sebutnya kan begitu, Mhm. infrastruktur baru disebutnya. Mhm. Tapi ini sebenarnya Iya. infrastruktur lama juga jadi persoalan gitu. Dan sebelumnya sebenarnya kalau kita mundur sepekan yang lalu itu kepala Bappenas yang Menteri Kepenas. Perencanaan Mhm. Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi kan kemudian dia menyampaikan data-data yang disampaikan oleh Bappenas bahwa dari berapa Mhm. tadi itu ada 16 dari program 16 rencana pembangunannya Jokowi itu hanya dua yang berhasil yang Mhm. lainnya itu fail semua makanya kemudian media-media menyebutnya juga pemerintahan Jokowi itu gagal gini kok dipuji-puji sama buzzer dan lembaga survei bahwa dia merupakan presiden dengan tingkat kepuasan kepuasan publik tertinggi. ini, ini benar-benar kelihatan sekarang ini mau nggak mau Prabowo pasti bukan ingin bongkar-bongkar gitu. Tapi kalau dia dihadapkan Mhm. pada realitas bahwa APBN memang nggak mungkin untuk membiayai anggaran-anggaran Mhm. yang ada, itu ya saya kira babak belur dan kemarin kita bisa membayangin ini dengan nomenklatur pemerintahan yang begitu besar bahkan kemarin Ya. kantor komunikasi presiden dia melantik 50 orang pejabat ini APBN bisa habis untuk gajinya para pejabat ini loh biaya rutinnya habis di situ Mbak. Iya, jadi ini gaya-gayanya masih meniru gaya Pak Jokowi, Mas Hersu. Mm-mm, Jadi sebenarnya keuangan tidak ada, fresh money tidak ada, mm-mm. pajak apa ya sulit begitu ditarik, terutama dari mereka sebenarnya kan inginnya itu pajak-pajak yang masih ada di kantong kata Pak Jokowi adalah masih ada di kantong pengusaha-pengusaha besar yang masih terparkir di luar itu. Mimpinya Jokowi itu adalah semuanya itu bisa masuk sehingga digunakan untuk pembangunan. Tapi ketika itu tidak berhasil, tidak tercapai targetnya, ternyata Jokowi juga tetap melakukan pembangunan yang edan-edanan gitu, yang Mm-mm, mm-mm, gila-gilaan betul begitu ya, pembangunan-pembangunan besar. Jadi sangat wajar kalau sekarang Prabowo memerintahkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangannya untuk mengunci anggaran tersebut begitu. mm-mm. Jadi anggaran tidak boleh keluar sebelum kemudian nanti ada apa kesinambungan atau ada sinkronisasi begitu ya Ya, antar kementerian, antar lembaga nanti akan didudukkan kembali secara mm. bersama-sama. Mereka harus sinkron. Jadi karena memang pembangunan kan tidak bisa. Yang ini terutama misalnya Pak Pak Dodi Hanggodo ya, dia mengatakan demikian. Nah, PU itu kan berkaitan dia membangun infrastruktur yang berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan pertanian banyak sekali loh yang ada di dalamnya berkaitan dengan perikanan dan kelautan. Kemudian bendungan itu memfasilitasi banyak hal, yaitu Ya. soal air, soal apa energi di sekitarnya apa dan Food sebagainya begitu estate Mas. ya ya Ya, ya, ya. dan itu artinya memang harus ada antara satu dengan yang lain itu harus paham saling saling membangun bahkan dengan daerah pun ketika di situ dibangun bendungan artinya daerah
dinas perhubungannya, terus kemudian dinas-dinas yang lainnya, dinas pendidikan yang menyesuaikan diri dengan pembangunan yang ada di situ. Mm. Sehingga mereka kemudian kan kita pernah membicarakan itu aneh ketika ada sebuah bendungan irigasi, saluran irigasinya tidak ada, terus Mhm. kemudian tidak tersalurkan kemana-mana karena memang tidak ada sinkronisasi. Kerja, 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 asal bangun, asal bangun, asal Ya, bangun. Itu ya, yang terjadi selama ya. masa Jokowi dan sekarang ini direvisi habis oleh Pak Prabowo. Kita menghargai ini Mas Yusuf, dan tapi sepertinya Pak Prabowo memang tidak ingin ini apa ya dengan dia meninggalkan Indonesia selama belasan hari dan kemudian dia tidak mengumumkan ini secara resmi, tapi kemudian hanya dilontarkan sepertinya sambil sesudah Mm. bertemu dengan Pak Rahmat Pambudi, Kepala Bappenas, dan kemudian dikatakan kepada media ini kan bukan sesuatu yang kemudian melakukan konferensi khusus Mm. pemberitaan seperti itu Mas Estu. Jadi Ya, sepertinya memang tidak ingin ini ribut begitu ya. ya, Tapi ya. jelas ini semua program Pak Jokowi ini direvisi karena memang amburadul. Ya, 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 ya. Dan ini kan dampaknya pilihannya buat Pak Prabowo kalau tidak melakukan revisi ya kesinambungan pemerintahnya itu akan jadi persoalan. Yang juga yang jadi masalah kan ini eh, warisannya Pak Jokowi yang selalu waktu dulu kan kerja 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 kerja, nggak mikir mikir mikir. Ya. Pokoknya jadi kerja aja dulu, nggak mikir jadinya ya seperti yang sekarang ini terjadi. Pilihannya saya kira kemudian ya seperti dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani, PPN 12% Mhm. yang itu dinaikkan dan Mhm. itu dampaknya kepada ekonomi masyarakat juga serius dan ini buah si malakama sebenarnya menetapkan PPN 12% ini karena para pengusaha Betul. itu udah langsung teriak-teriak Mhm. makan minum juga Ya. perusahaan makanan minum teriak hotel juga teriak dan semua Mhm. teriak jadi betul-betul ini ujian yang luar biasa yang ditinggalkan oleh eh, Pak Jokowi pada Pak Prabowo saya kira mungkin sekarang meskipun nggak diumumkan diam-diam Pak Prabowo itu pasti sudah merevisi pernyataannya bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden yang terbaik. Karena realitasnya bahwa Pak Jokowi ini mungkin salah satu presiden terburuk kalau menurut saya. Karena mewariskan coba. Kalau semua RPJM-nya, rencana pembangunan jangka menengahnya aja gagal, dan juga RKP-nya, rencana Mhm. kerja pemerintah juga Mhm. gagal, tidak seperti yang di data Mhm. yang disampaikan oleh Bapak Penas, bagaimana mau dinilai itu sebagai pemerintahan yang baik gitu. Iya, dan kita bisa memprediksi Mas Elsu. Kita mendoakan agar pemerintahan berhasil. Begitu juga Oh dengan iya. fiskal apa dan sebagainya berhasil. Pajak itu berhasil dihimpun gitu ya. Tapi ini salah satu yang menarik yang ditulis oleh media inilah.com. Di sini ditulis Mas Elsu, kejar pajak 1.988 triliun rupiah, Sri Mulyani menyerah. Tapi tahun depan gaya-gayaan naik menjadi 2.189 triliun targetnya pajak. Nah, bagaimana kita bertanya-tanya, bagaimana ini akan bisa tercapai ya? Untuk tahun ini saja yang bukan hanya ini cukup besar sebetulnya 1.900, itu tidak tercapai, masih sulit untuk dicapai begitu. Sementara untuk tahun depan malah naik 2.189. Sementara PPN saja naik menjadi 12%. Begitu juga dengan rencananya ada Tapera yang ngotot akan mulai berlaku dari Januari 2025, begitu juga dengan pajak kendaraan, begitu Mas Ersu, semuanya asuransi kendaraan untuk kecelakaan dan sebagainya itu semuanya harus insuransinya harus dibayarkan begitu, mulai didaftarkan mulai bulan Januari juga dan juga yang lain-lainnya begitu ya. Jadi ini kalau beban kepada masyarakat untuk pembayaran itu saja sudah demikian besar, bagaimana mereka akan dapat tingkat kualitas hidupnya pasti turun. Kalau Hmm. tingkat kualitas hidup turun, apalagi mereka di PHK, artinya mereka tidak bisa membayar pajak. Nah, kemudian pajak itu akan dihimpun dari mana? Jadi ini memang apa ya nama kecerdasan, ketegasan dan apa ya dari kepanikan harus berubah menjadi ketekunan gitu ya. Hmm. Hmm. Ini harus tekun betul Pak Prabowo ini harus hemat betul begitu supaya negara ini keuangannya gitu bisa kembali seperti semula dahulu ketika beralih dari Megawati ke SBY, SBY ke Jokowi kan nilai utang kita cuma berapa Mas Hersu sementara kita utangnya sekarang besar sekali. Begitu juga untuk kita kembali ke infrastruktur ya. Kata Pak Dodi Hanggodo itu hanya disisakan 4% Mas Hersu dari anggaran untuk pekerjaan umum, anggaran untuk PU. Jadi sekarang kan dulu PUPR di bawahnya Basuki, sekarang kan dibagi begitu ya. Yang satu Menteri Perumahan itu dipegang oleh ARA dan kemudian Marwar yang Sirait ya pekerjaan umum maksudnya ya. dipegang oleh Pak. Iya,
ya oleh Marwarar Sirait dan kemudian ini dipegang oleh Dodi Hanggodo dan jatah untuk pekerjaan umum itu ternyata hanya tersisa 4% untuk proyek baru. Jadi ini Pak Dodi Hanggodo pun mengatakan bahwa saya juga baru tahu bahwa ternyata itu adalah banyak sekali proyek multi year dari Jokowi, warisan Jokowi. Ya, Jadi ya. proyek yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun Hmm. dan sehingga tidak menyisakan pemerintahan yang baru ini untuk berkreativitas dan Ya. membangun sesuatu yang baru. Hanya tinggal mesin dananya untuk membuat sesuatu yang baru. Sehingga rigid betul apa yang sudah berlangsung ini harus tidak boleh melebihi, begitu Mas Hersu, Hmm. harus betul-betul maksimal. Apakah juga akan dilanjutkan gitu, mau tidak mau dilanjutkan tapi mungkin pelan-pelan direvisi. Nah, Hmm. sementara proyek yang baru ya hanya sedikit sekali itu apa namanya pembangunan-pembangunan yang baru. Makanya Ya. wajar kalau kemudian semua proses dari awal Prabowo mengatakan tidak boleh ada proyek mercusuar. Dia mengatakan demikian. Iya, Dan sinyal itu kemudian juga sebenarnya. proyek-proyek yang besar tidak boleh ada lagi. Pembangunan bendungan cuma sampai 2025 saja begitu. Iya, 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 iya. Ya, Ya, ya. jadi saya kira ini kan kalau Pak Prabowo mungkin belum bicara seperti Anda sebutkan tadi, masih mencicil ya. Dia karena dia tentu nggak mau frontal dengan Pak Jokowi menyebutkan pemerintahan gagal dan sebagainya. Tapi saya kira Ya. cepat atau lambat ini Pak Prabowo harus bicara pada publik. Gitu, harus bicara secara terbuka dan hanya dengan cara seperti itu kita bisa melewati masa-masa sulit ini karena ini dalam situasi yang sulit ini soliditas Mhm, di antara masyarakat itu harus harus dibangun ya Mbak Agia dan masyarakat juga harus mhm. diajak untuk Betul. bicara bahwa kondisi pemerintahan seperti ini. Yang akan kita lakukan ini gitu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan kalau ada kejujuran dari pemerintahan, saya kira rakyat bisa memahami itu. Gitu. Mhm, Tapi tentu saja Pak Prabowo yang komitmen sejak awal katanya menyatakan bahwa APBN itu untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat. Itu kan sebenarnya konsekuensinya seperti itu mhm. ya. Betul. Infrastruktur kan orientasinya bukan Mhm, bukan untuk kesejahteraan rakyat, itu kan untuk legasinya Jokowi mhm. ya karena saya mendengar Betul. dari seorang sahabat gitu yang bertemu dengan cerita bagaimana ceritanya Pak Jokowi itu apa kok tiba-tiba tercetus memutuskan bangun IKN gitu padahal kan sebenarnya seperti katakan oleh Pak Yusuf Kala itu tidak ada dalam pernyataan janji kampanye dan Mhm, sebagainya dalam rapat juga disepakati mhm. untuk ditunda dulu gitu tiba-tiba Pak Betul. Jokowi pidato di DPR minta izin untuk pindahkan IKN. Nah, menurut Mhm, ini orang yang sebenarnya yang menyatakan bahwa sebenarnya idenya datang dari dia itu perbincangannya seperti ini antara Pak Jokowi dengan si tokoh ini. Dia waktu itu dia bilang sama Pak Jokowi. Ini waktu itu orang dekatnya Pak Jokowi dan sekalian kelihatannya mulai menyesali mhm, juga. Dia menyatakan begini, Pak, kan mhm, Pak Jokowi kan seperti Mbak Agi juga sering sampaikan bahwa dia senangnya bangun apa resmikan proyek gitu. Bahkan satu proyek itu bisa diresmikan sampai berkali-kali kan begitu. Nah, si kawan ini memperhatikan, Pak, kalau cuma Bapak bangun jalan seperti itu dan sebagainya, mungkin dalam beberapa bulan orang sudah lupa. Terus gimana? Ya kalau Bapak mau gimana caranya supaya diingat lebih lama? Ya kata si teman itu, kalau Bapak mau diingat sampai waktu yang sangat lama, pindahkan ibu kota. Itu ceritanya sebenarnya menurut versi seorang teman yang bicara pada teman yang punya usulan kepada Pak Jokowi itu. Itulah kemudian makanya muncul tiba-tiba bangun ibu kota dan tanpa perhitungan sama sekali gitu. Ini saya kira mungkin si teman yang tadinya mendorong-dorong kepada Pak Jokowi untuk merencanakan ibu kota itu sekarang pasti dia juga merasa menyesal karena dia punya tanggung jawab besar terhadap kerusakan APBN kita, kerusakan ekonomi kita. Iya, memang luar biasa sekali ya Mas Hersu. Itu kan IKN itu proyek yang super-super mercusuar begitu, yang dananya sangat besar, multi years, years, years begitu kita bisa membayangkan. Dan ini termasuk salah satu yang pasti akan terdampak. Walaupun kemudian kita mendengar Basuki apa Hadi namanya Pak Basuki Mulyono. mantan Menteri PUPR itu kan, iya mengatakan pada awal November kemarin ya, ketika dia mengatakan ya, kalau IKN itu jelas, itu justru pembangunannya harus dipercepat, kan dia mengatakan demikian. Duitnya dari Dan mana? sekarang targetnya, Ya. iya, dan kemudian kita akan bertanya duitnya dari mana? Minta Aguan dan kawan-kawan lagi mungkin ya, begitu ya. Dan kemudian mereka juga akan terus menggelontorkan seperti itu, sementara Jokowi sudah tidak ada di atas lagi, begitu Mas Hersu. Dan ini janji untuk memindahkan ASN, ribuan ASN itu juga mungkin bisa bisa saja tertunda lagi. Ini kan rencananya bulan Januari loh Mas Hersu. Udah nggak Tapi mungkin. sampai Itu pasti sekarang kita udah masih belum nggak mungkin itu lalu. mendengar.
Iya, sampai sekarang kita masih belum mendengar gregetnya berapa, rencananya berapa, terus kemudian di sana seperti apa fasilitasnya. Bahkan orang dari PUPR kita sekitar 2 bulan yang lalu deh kita membicarakan juga di off the record, yaitu bagaimana pejabat dari PUPR sendiri mengatakan ya bagaimana mau dipindahkan nanti kalau sekolahnya di mana, gedungnya memang sudah ada, tapi kan gurunya, infrastruktur apa namanya software yang tersedia di sana, begitu juga seperti misalnya rumah sakit betul sudah ada. Ketika kemarin ulang tahun 17 Agustusan, itu kan difungsikan, sediakan ada beberapa kamar, begitu Mas Efsu. Tapi kan itu hanya untuk kegiatan itu saja, dokter-dokter ada, perawat ada, apa dan sebagainya. Nah, dia mengatakan bahwa rumah sakit memang ada, tapi dokternya kan belum ada, perawatnya belum ada, fasilitas semuanya belum ada, gitu. Eh, Bagaimana ASN itu akan bisa ke sana, pindah ke sana, kemudian membawa keluarganya. Sementara kalau tidak membawa keluarganya, juga mereka pasti keberatan juga dan kemudian terjadi ada dampak psikologis yang pasti akan terjadi, bahkan pemerintah pun dari sejak masa Jokowi kan sudah memprediksi itu, makanya kemudian nanti akan ada klinik psikolog itu yang akan disediakan untuk mereka karena pasti ada dampak-dampak psikologis yang terjadi. Ini ngapain, kurang kerjaan banget begitu loh, kita sudah dalam kondisi seperti ini mengejar Indonesia cemas, mengejar Indonesia emas yang kita Ya, semua membayangkan akan menjadi Indonesia cemas atau Indonesia lemas, masih dihadapkan kita mencari ya. persoalan kan seperti itu Mas Iya, Hersu iya, iya. begitu. Sampai sekarang Ini kan luar ya, biasa sekali warisan Pak ya Jokowi. gimana mau pindah, Mbak? Perpresnya aja kan belum ada sampai sekarang dan belum saya kira tidak akan Betul. ditandatangani oleh Presiden Prabowo karena tadi Hmm. seperti realitasnya balik tadi ya. Itu kan ini baru satu sektor yang dinyatakan oleh Hmm. Menteri PU gitu ya, yang menyatakan bahwa oke sementara Ya. tidak dikucurkan lagi dana-dana untuk proyek infrastruktur baru begitu. Tapi kan Mhm. bukan hanya PU, kebutuhannya kan banyak sekali kan gitu yang dibutuhkan oleh pemerintahan Mhm. termasuk soal program Mhm. makan siang dan sebagainya. Kita juga belum tahu sekarang itu siapa leading sektornya program makan siang. Sampai sekarang kan belum Mhm. jelas. Kemarin disebutkan bahwa pemerintah Cina akan membantu program makan siang. Menurut saya ini ada dua persoalan setidaknya ya, persoalan besar. Satu, kan kalau namanya dari Cina itu kan berarti bantuan itu nggak ada yang gratis. Itu bahkan masuk jebakan utang. Mhm. Yang kedua, masa makan siang kita ngasih makan siang Ya. kita utang dari negara lain itu kan juga jadi persoalan sama seperti kita itu kan sama dengan kayak kita memberi makan anak istri kita saya ya yang laki-laki ya gitu anak istri kita dengan duit Mhm. utang Mhm. gimana mau sustain seperti itu kan Betul. gitu. Jadi menurut saya Mhm. memang betul-betul pemerintahnya Pak Prabowo ini harus duduk lagi, harus harus Mhm. melakukan semacam yang tadi disebutkan bukan hanya sinkronisasi kalau menurut saya itu revisi-revisi termasuk juga nomenklatur pemerintahan yang sebagian besar ini kan Iya. justru ini membebani pemerintahan karena ini kan banyak biaya-biaya rutin yang harus dikeluarkan dan sebenarnya nggak ada Mhm. gunanya. Sama seperti kita sebut kemarin ada 50 orang staf di kantor komunikasi presiden. Terus tugasnya apa? Kok selama ini nggak membantu presiden, dia justru lebih berfungsi sebagai kantor komunikasi wakil presiden, gitu loh Mbak. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Ini tampaknya sekarang kita melihat ya, memang banyak sekali buzzer-buzzer yang berbayar itu mereka cuap-cuap seperti itu. Kondisi seperti ini sekarang mulai disadari loh Mas Hersu. Hmm. Saya melihat, saya kalau apa membaca sebuah berita itu saya juga saya cari komentar-komentarnya begitu. Biasanya kalau saya membaca dari detik.com misalnya, itu dari dulu ini kan pendukungnya Pak Jokowi banyak sekali, pendukungnya Gibran melimpah luar biasa begitu. Begitu juga ketika Pilpres pendukung 02 banyak sekali. Ketika ada berita ini Mas Efsu, berita soal Pak Dodi Hanggodo yang buka-bukaan gitu ya, soal dikuncinya pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur besar begitu. Ini komen-komennya sudah mulai berubah Mas Efsu. Ini seperti ini saya bacakan ya misalnya. Bu Bendahara pusing, duit buat bayar menteri yang jumlahnya lebih 2 kali lipat, belum lagi wamen-wamennya. Ini persis seperti katakan Mas Ersu tadi. Jadi dalam kondisi kita kekurangan anggaran, kekurangan uang seperti ini, dan kita masih harus berhutang, berhutang lagi untuk membayar bunga dan juga untuk membayar utang pokok begitu, kita malah jumlah kementerian kita ini kan banyak sekali. Bahkan banyak kementerian baru yang mereka harus merekrut tenaga-tenaga baru, gedung baru, semua sarana infrastruktur baru, begitu juga dengan semua apa namanya tambahan yang melekat gitu ya, fasilitas yang melekat seperti misalnya rumah, mobil, tunjangan untuk anak, untuk istri apa dan sebagainya. Yang itu semua didapat dari mana? Pertama tentu didapat dari pajak rakyat sendiri.
dan yang berikutnya adalah didapat dari utang, begitu kan? Jadi ini sekarang sudah rakyat sudah mulai paham, Mas Hersu. Dia juga mengatakan kalau kayak gini bakal mundur atau stagnan negara ini. Dia juga yang mengatakan begini, untuk duit jelas ditahan dulu lah. Uang negara dalam kondisi autopilot. Ini menyebut Pak Prabowo begitu ya, keliling ke luar negeri. Gibran keliling juga bagi-bagi buku dan susu. Padahal udah dikasih kepres agar kerja seperti seharusnya. Jadi rakyat ini bukan sebagian memang dengan berpendidikan rendah, tapi mereka yang melek berita, mereka mengamati loh. Begitu. Kalau yang sebelumnya ini mereka beroperasi di segala lini, ini buzzer-buzzer, begitu Mas Hersu. Sekarang media sendiri kita juga tahu, media itu kan juga ada yang ya so-so lah begitu ya kepada pemerintah begitu. Entah karena mendapatkan iklan dari BUMN, mendapatkan iklan dari perusahaan-perusahaan atau afiliasi pemerintah sehingga mereka kemudian sulit untuk mengatakan yang sebenarnya begitu. Ini juga dia mengingatkan, waduh mudah-mudahan vendor-vendor perusahaan BUMN bisa terbayarkan. Kasihan vendor-vendor kecil bisa pada bangkrut dan disita harta benda yang mau mereka pakai apa namanya kalau mereka pakai uang baru uang bank gitu kalau mereka meminjam di bank. Ya, apalagi sekarang memang ada pengetatan anggaran kan Mas Yersu seperti misalnya biaya dinas keluar kota apa dan sebagainya itu sekitar 50% kalau tidak salah itu diketatkan dan kemudian banyak pesanan-pesanan untuk hotel gitu ya di mana tadinya ada untuk perjalanan dinas dan juga untuk rapat dan sebagainya itu dibatalkan. Ini sudah teriak-teriak ini pengusaha-pengusaha hotel dan juga catering itu yang tadinya mereka itu melayani hajatnya pemerintah gitu kemudian anggarannya ini sangat terbatas. Jadi otomatis perusahaan-perusahaan tersebut juga harus layoff karyawannya, gitu kan? Karyawan banyak juga perusahaan-perusahaan kan yang tidak setiap hari karyawannya itu bekerja, misalnya catering. Kalau ada pesanan baru mereka. Nah ini kalau tidak ada pesanan ya mereka akan lama begitu tidurnya, begitu Mas Ersu. Begitu juga dengan BFI Finance misalnya. Ini salah saya baca di CNBC kalau tidak salah ya. Itu ini adalah perusahaan pembiayaan atau leasing kendaraan begitu. Ini Mas Hersu ancur-ancuran betul loh kendaraan ini penjualannya begitu bahkan ada yang nol begitu ya untuk merek tertentu dan kemudian sudah ribuan kabarnya yang sudah di PHK dari BFI Finance. Ini kan salah satu perusahaan pembiayaan yang sudah puluhan tahun berada di Ya, ya, ya. Indonesia dan cukup Karena besar ya ini begitu. karena kelas kelas bawah langsung ya, karena ini kebanyakan sepeda motor ya, Mbak Agi ya. Jadi dampaknya di Betul, situ ya, ya, betul. ya, ya. Mhm. Oke. Ya, jadi dan mereka banyak sekali yang kemudian disita. Kalau saya lihat itu sitaan-sitaan begitu, mobil sitaan, sepeda motor sitaan, makin banyak Mas Herso. Mhm. Ya, ya, makanya saya sampaikan tadi, katakanlah gini, ini kan seperti bingung sekali ya. Satu sisi untuk mengamankan kata Ibu Sri Mulyani, untuk menjaga agar Mhm. PBN itu tetap baik, itu dinaikkan PPN tadi ya 12% itu. Ya, Tapi di satu sisi dampaknya itu kok panjang kemana-mana, seperti yang sebut tadi, industri luar makanan biasa. minuman juga pasti akan Mhm. terdampak, Mhm. hotel-hotel juga akan Mhm. terdampak, terus apalagi banyak yang dampaknya dan Mhm. kemudian padahal pemerintah juga mengharapkan pajak dari mereka juga kan begitu. Ya, mau nggak mau Mhm. kan rakyat juga menahan konsumsinya begitu. Saya Mhm. malah membaca Mhm. banyak yang coba sekarang apa istilah namanya Mbak Agi frugal living, menerapkan gaya hidup yang sangat Nge-strat. Iya, iya, iya. apa, Frugal frugal living ya kalau tidak frugal salah living ya. ya, itu menerapkan hidup yang betul-betul Ya, hanya membeli sesuatu yang diperlukan. yang Itu perlu saja. ya yang diperlukan. Jadi misalnya laser, Mhm. bayangin dampaknya kan kayak restoran-restoran itu kan dia berharap kali waktu sekarang orang misalnya pada akhir pekan makan di restoran dan sebagainya. Tapi kalau kemudian Mhm. yang terjadi banyak orang kemudian udah kita kurangin ya makan di restoran, kita masak aja di rumah dan sebagainya. Berapa banyak itu nanti restoran-restoran yang akan tutup, berapa banyak yang akan terjadi PHK, badai PHK, dan itu berdampaknya kan berarti nanti akan menjadi beban baru buat pemerintahan. Satu, sudah pajaknya sudah nggak akan terpenuhi. Kedua, beban pemerintahan karena terjadinya PHK. Dan ini biasanya kan ada terdampak faktor keamanan juga ya, soal faktor sosial keamanan ketika kemudian banyak sekali yang di PHK. Saya kira itu tidak terhindarkan. Padahal badai PHK ini luar biasa ya Mbak. Kemarin-kemarin soal tekstil yang sudah terjadi. Tapi nanti yang kita Betul. perkirakan tadi terjadi Mhm. pada industri makanan minuman, terjadi pada restoran UKM Betul. ya, UKM restoran-restoran itu akan terjadi. Mhm. Makanya saya tadi menyatakan ini nggak ada jalan keluar kalau kita paham Pak Prabowo pasti tidak akan melakukan sikap yang konfrontatif terhadap kebijakan Pak Jokowi begitu, tidak akan mengumumkan secara terbuka. Tapi Pak Prabowo nanti pasti harus datang kepada masyarakat, mesti dijelaskan kondisi pemerintahan itu seperti apa, kondisi keuangan negara itu Mhm. seperti apa.
apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh rakyat. Itu harus bicara dalam situasi sekarang ini. Betul, betul. Ini boncos betul Mas Yesus sekarang Hmm. ini kita. Makanya kalau saya khawatir itu masalah kriminalitas. Makin Nah, itu banyak dia. sekali Hmm. kriminalitas tumbuh di antara apa kemiskinan yang mendera begitu. Ya, Jadi makin makin banyak penduduk miskin maka kriminalitas itu akan makin tumbuh. Nah, ya, ini misalnya Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, ini dia juga mengatakan pemutusan hubungan kerja soal PHK di banyak perusahaan. Dia khawatir betul bahwa fenomena layoff itu akan menggerus daya beli. Ini sudah diperingatkan, apalagi ini karena dampaknya pada sektor manufaktur. Sektor manufaktur yang misalnya seperti garment, habis-habisan Mas Ersu. Jangankan untuk kita tahulah Sritex yang sudah berjaya puluhan tahun saja begitu. Yang UKM seperti batik ini merajalela batik dari Cina, Mas Hersulu, luar biasa. Dan harganya sangat-sangat murah sekali. Itu yang digerebek, yang ada di gudang-gudang yang tekstil sekian miliar begitu. Itu kan semuanya datang secara ilegal. Tapi yang disita hanya situnya dari pemerintahnya sendiri, dari kementeriannya yang bermain, yang memberikan apa namanya, yang memberikan kemudahan begitu. Itu kenapa mereka tidak tidak dicari begitu Mas Hersu. Ini kan sebuah lingkaran, ini sudah berupa mafia begitu ya. Ini menurut Dirut Mandiri dia mengatakan, kita juga mengkhawatirkan adanya risiko penurunan daya beli yang terus tumbuh besar dan ini mungkin disebabkan banyak terjadi layoff di berbagai ya. usaha dan perusahaan. Hmm. Ini Bank juga sudah teriak-teriak loh Mas Hersu Iya, karena banyak iya. sekali Hmm. eh, kredit juga kredit macet gitu. Ini kan khawatir sekali kalau terjadi seperti ini dan kemudian kredit-kredit baru begitu yang mengajukan pun juga tidak proper. Banyak sekali sekarang orang mengajukan kredit rumah juga ditolak karena tidak tidak proper itu tadi begitu. Jadi ini kita memang sepertinya start dari ya hampir-hampir nol gitu. Kita mulai start Minus, Pak. lagi dari awal karena Minus, bukannya kerusakannya nol sudah ya. sangat parah Hmm. begitu. Ya. Ya, bisa jadi ini dari minus gitu ya. Dan di banyak sektor begitu Mas Hersu. Kita kalau tidak saling bekerja sama nih satu sama lain yang kita Ya. hidupnya lebih baik, akhirnya akan kembali kepada masyarakat ya. Misalnya seperti Mas Hersu memiliki kelebihan beras, kita bagikan kepada orang Hmm. yang memerlukan. Hmm. Terus kalau seandainya saya memiliki kelebihan bahan makanan, saya harus bagikan. Akhirnya bertumbuh lagi kepada rakyat. Yang kalau kita ingat-ingat hal seperti ini, oke sebagai orang Muslim itu adalah ini merupakan ladang pahala. Kalau saya kadang melihat, oke kayak gini, oke ini ladang pahala saya seperti itu kan Mas Hersu. Ini seharusnya negara kan tidak dijalankan seperti ini. Ini tanggung Iya, jawab dari betul. pemerintah, di mana dia menguasai semua dari energi, air, pangan, tambang-tambang, semuanya ada di tangan pemerintah. Mereka dikasih mandat oleh rakyat untuk mengelola itu semua untuk kesejahteraan kami. Agar kami, anak cucu kami bisa sekolah, bisa hidup dengan lebih baik daripada yang lalu-lalu. Tapi Ya, ternyata kenapa malah terjadi banyak PHK dan minus hidup kita begitu. ya. Ya, ini memang yang berat dan saya kira ya betul Anda saya bahu membahu yang kalau saya mengusulkan tadi pemerintah masih terbuka bicara pada rakyat. Bahwa rakyat Ya. kita itu sebenarnya Hmm. siap kok diajak untuk menderita begitu. Siap kok untuk saling menanggung satu dengan lain. Tetapi mesti diajak bicara dan fair. Jangan kemudian justru yang di bawah yang diminta untuk kerja keras untuk menanggung Mhm. bersama ini tapi kemudian pejabat-pejabatnya gaya hidupnya tidak menunjang seperti itu. Jadi saya mengusulkan juga kabinet saya Mhm. kira sudah tidak bisa dipertahankan dengan nomenklatur yang seperti sekarang ini sangat besar Mhm. sekali. Mhm. Justru ada perampingan-perampingan di kabinet karena kalau rakyat diminta untuk mengencangkan ikat pinggang, ya saya kira itu harus dimulai dari para pemimpinnya dulu, gitu. Bukan rakyat yang diminta mengencangkan ikat pinggang, sementara para pemimpinnya malah tetap hidupnya seperti tidak ada persoalan, hidup seperti Mhm. biasa-biasa saja, gitu. Ya, betul sekali Mas Hersu. Padahal permasalahan kita itu tidak hanya soal ini. Kalau sekarang konsentrasi Prabowo kan seperti kata Dodi Hanggodo, Menteri PU, dia mengatakan konsentrasinya adalah kepada masalah pangan, pada masalah energi, dan juga kepada masalah air. Tiga ini memang harus Iya, karena itu adalah basic need-nya kita begitu ya Mas Hersu. Jadi negara yang makmur semuanya adalah ketika kebutuhan air bersihnya itu tercukupi, itu sudah pasti. ya, Dan kemudian pangan dan juga energi. Dan ini dibawa Prabowo terus ketika bertemu dengan para pemimpin dunia, ya. baik di APEC, di G20, apa dan sebagainya. Nah,
Tapi selain itu, ini janji Prabowo juga harus ditepati kan begitu. Jadi Mhm. saya rasa selain harus menjelaskan, Prabowo juga sebaiknya menjelaskan deh, rakyat ngerti kok dan Mhm. rakyat paham gitu. Karena Ya. Prabowo memberikan janji itu tanpa dia paham tadinya begitu boncosnya keadaan ekonomi kita. Bahkan Saya ketika ya, Hasim saya adiknya mengatakan menjanjikan kenaikan gaji 2 juta rupiah untuk seluruh guru begitu mulai per Oktober pada tahun ini dan itu sudah lewat kan kemudian disangka kami tidak pernah menjanjikan itu bukan Hasim yang ngomong tapi eh, kabinet apa namanya pejabat yang sekarang gitu Wakil Mas menteri Hersu. pendidikan Wakil Bapak ini. Menteri, betul, yang sekarang begitu. Jadi minta maaf lah atau klarifikasi lah. Oke, ada perhitungan baru yang seperti ini, kita harus mulai dari awal kalau ingin negara Yes. ini selamat, kurang lebih begitu. Yes. Dan semua ini gara-garanya Jokowi. Ya, nggak terasa cuman nggak perlu waktu sampai sampai 1 bulan ya, Mbak Agi semuanya akhirnya sudah mulai terbongkar semua. Oke, Mbak Agi. Mhm, mhm. Iya, kita mau mau ngomong apa lagi ya? Memang itu yang terjadi. Kita Ya, waspada, kita saling membantu ya Mas Ersu. iya saling membantu itu. Jangan lupa tengok kiri kanan tetangga-tetangga Anda. Kalau ada Anda merasa ada kelebihan, tolong bantu. Memang kehidupan makin sulit. Saya tahu di antara Anda pasti semua sekarang udah mulai banyak nih yang sorry ya, saya mesti bilang bahwa banyak yang apa, terbebani karena banyak sekali orang yang berhutang. Ya, ini kan berhutang sama udah banyak terjadi. Saya banyak dengar keluhan-keluhan dari beberapa teman pengusaha. Mas Yesus gila ini beberapa teman gua yang ini teman pengusaha gitu ya cerita. Ini teman-teman Ya. yang ini dulu dia padahal manajer menengah loh Mas itu segala macam. Sekarang dia udah mulai minta Mhm. bantuan untuk bayar sekolah apa dan Iya, sebagainya. Mhm. Itu eh, Betul. bebannya udah terjadi sekarang ini, Mbak Agi. Mhm, mhm. Karena nanti apalagi dengan naiknya PPN Oh, wah, 12% tambah itu belas jangan lagi. dihitung Hmm. 1% itu dari 100 itu ya Ya. jangan Hmm. dihitung demikian karena kalau Hmm. kita lihat itu adalah sekitar 1% Ya. 11% karena kan selama ini PPN-nya 11%. Hmm. Kemudian naik 1%. Kita hitung itu komponennya adalah 1% 11. Jadi naiknya sekitar 9, sekian persen begitu. Hmm. Dan itu terhadap komponen atau barang yang kita beli. Semua, Padahal di semua barang. bawahnya, Ya. Hmm. iya, yang kita beli, padahal sebelumnya dia juga terkena pajak di mana-mana, Mas Irsu. Ketika masih menjadi barang mentah terkena pajak, nanti dia didistribusikan terkena pajak, kemudian dia berubah menjadi diolah menjadi barang menengah setengah jadi terkena pajak kan Ya. seperti itu. Jadi Yes. ini double-double sebetulnya. Dan apakah kita bisa menanggung itu Ya. semua gitu? Oke. Oke, Mbak Agi. Em, doakan, mari kita berdoa sama-sama untuk kebaikan bangsa ini. Kita doakan para Mhm. pemimpin kita itu benar-benar mereka bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan Ya. kelompok-kelompok. Kita tahu kan banyak sekali kepentingan yang masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo. Ada kepentingan politik, Mhm. kepentingan oligarki, kepentingan-kepentingan Ya. kroninya Pak Jokowi dan sebagainya. Sekarang nggak ada waktu Mhm. buat Anda untuk melakukan itu. Sekarang mulailah insaf gitu ya bahwa Anda itu diminta bekerja untuk membantu pemerintahnya Prabowo itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau tidak, yang seperti Anda sebutkan tadi itu banyak sekali kriminal dan yang kita khawatir dulu social unrest, Pak, kerusuhan sosial itu yang terjadi ketika perut kosong ya dan kemudian kondisi terjepit, situasi akan memburuk. Jadi mari kita sama-sama saling mengingatkan ya Mbak Agi. Tapi kalau kemudian diingatkan nggak bisa ya apa boleh buat tugas kita kan sudah mengingatkan soal itu. Gitu ya Mbak Agi ya. Iya ya Mas Hersu. Jadi ini nanti tingkat kriminalitas itu bukan apa mencuri untuk menambah nikmat si pencuri, tapi untuk Bukan. sekedar makan. Yes, Sekedar sekedar makan mereka akan mencuri. Ini sudah level yang paling rendah yes, dan kita harus aware begitu ya Mas Hersu. Lagi-lagi tengok kanan kiri kita. Itu yes, yang paling utama. yes. Oke, kami mohon pamit. Saya Harus Arif. Dan saya Agi Peta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.